Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oh, iya. Terima kasih Pak Ramli. Ya, gimana kabar Pak Budi? Alhamdulillah lagi sakit gigi sini Pak. Aduh. Lihat-lihat dari raut wajahnya Bapak ini sepertinya ada yang mau disampaikan. Iya sih Pak, ini terkait kendala pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas ya. Gimana? Jadi seperti ini Pak, pembelajaran di kelas saya itu terkesan sangat ribut Pak. Ribut. Iya, karena di sana itu ada peserta didik autis. Ya kita tahu sendiri kan, mungkin kita perlu bicara tentang Ariel gitu Pak. Terus ada Sultan itu yang autis. Mereka inilah yang berdua ini yang bisa membuat ribut di kelas gitu Pak. Dan kondisi kelas saat ini tuh berbagai macam gitu Pak, beragam gitu di kelas. Beragam permasalahan. Iya, beragam kebutuhan khusus yang ada di kelas gitu Pak. Sehingga pembelajaran itu ya bisa dibilang ya kurang kondusif. Iya. Nah, selama ini kira-kira Bapak sudah menerapkan metode pembelajaran seperti apa ini? Metode pembelajaran yang saya selama ini sih ya saya memberikan pembelajaran seperti biasa gitu Pak. Karena saya kan berawal dari tunanetra gitu Pak, kan kelas tunanetra, sekarang dipindah ke kelas yang beraneka ragam ini, sehingga perlu penyesuaian gitu Pak. Perlu penyesuaian. Ya. Baiklah. Kira-kira dalam proses pembelajaran tadi apa kira-kira Bapak yang ingin Bapak lakukan untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran lebih berkualitas, tidak seperti tadi membuat suasana kelas kira-kira apa? Ada rencana mungkin Rencana kalau untuk mengembangkan diri saya gitu Pak, saya mungkin akan mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar terkait bagaimana pembelajaran untuk peserta didik autis ini gitu Pak, bagaimana mengkondisikannya dalam kelas yang ya ini kelas tunagrahita dan tiba-tiba ada peserta didik autis gitu. Serta mungkin saya akan bertanya kepada teman sejawat Pak, misalnya Bu Linda, Bu Anggun, Bu Salwa gitu kan, mereka ahli gitu di bidang autis ini gitu. Ya. berarti Bapak sudah punya gambaran ya tentang apa yang akan Bapak lakukan? Insya Allah ya, insya Allah ada gambaran. Kemarin sih sempat diskusi kecil gitu sama Bu Salwa, Bu Linda gitu, bagaimana cara menangani peserta didik dengan kekhususan autis ini gitu Pak. Seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, luar biasa itu apa langkah yang diambil nantinya untuk menyelesaikan permasalahan apa namanya tadi beraneka ragam. Ya, dengan beraneka ragam, terus melakukan kolaborasi tadi Pak ya? Iya. Itu sudah bagus itu, berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini. Iya. Langkah yang sangat bagus itu bisa itu mencari jalan keluar. Bapak ternyata Bapak sudah tahu jalan keluarnya sendiri kan? Iya Pak. Alhamdulillah. Biasa. Kemudian ya pada perkembangan selanjutnya mungkin Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Sekarang bagaimana Bapak ingin mengembangkan lebih jauh ya, perkembangan lebih jauh yang ingin Bapak capai dalam permasalahan ini? Apa rencana Bapak kira-kira? Tentunya saya ingin itu pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik saya itu maksimal gitu Pak. Baik itu peserta didik dengan autis, peserta didik dengan tunagrahita, maupun peserta didik dengan tunadaksa gitu Pak. Seperti kan Bapak tahu Didi itu kan, Didi itu kan dia CP itu kan kaku tangannya, bagaimana saya bisa. Terus Azril juga terlihat kaku dia kan, itu bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran maksimal kepada mereka gitu Pak. Itu yang ingin saya sangat kembangkan gitu. Jadi dari beberapa penyampaian Bapak tadi sangat luar biasa ya yang ingin Bapak lakukan pada siswa, terutama yang beberapa siswa yang kemampuannya mungkin dari yang Bapak sebutkan ya, sangat punya keterbatasan yang luar biasa. Dan apalagi mungkin sekarang ini ingin saya tanyakan, dalam beberapa siswa tadi yang lebih spesifik lagi, apa yang kira-kira
menjadi target Bapak supaya anak ini punya, kita lihat ada perkembangan apa target yang paling sederhana yang ingin Bapak lakukan Kalau dalam pembelajaran ini Pak, dalam pembelajaran? kalau saya itu kan mengacu pada kurikulum Merdeka gitu kan, ada di sana CP gitu Pak. CP ya? Ya. CP. CP yang saya ambil itu daur ulang hewan gitu Pak. Nah mungkin pada saat observasi itu yang akan saya sampaikan, karena memang di CP di kurikulum Merdeka itu ada gitu Pak. Jadi daur hidup hewan di sana kan bagaimana daur hidup hewan yang sempurna, yang maksudnya yang lengkap, ada juga yang tidak lengkap gitu Pak. Mungkin itu yang akan saya ini pelajarkan pada waktu observasi gitu Pak. Sekarang Pak Guru ya, dalam penerapan strategi atau tujuan tadi di awal bahwa Bapak sudah beberapa melakukan usaha yang sangat maksimal, tentu Bapak membutuhkan strategi. Iya. Strategi kira-kira dari awal tadi strategi apa yang ingin Bapak lakukan? Strategi untuk dalam pembelajaran ya Pak? Ya, dalam proses pembelajaran Bapak. Ya, mungkin di saat pembelajaran itu saya akan melakukan diferensiasi konten. Ya, Iya. Terus diferensiasi produk dan diferensiasi materi gitu Pak. Jadi saya akan menerapkan ketiga diferensiasi tersebut, mulai dari pemberian materinya kepada si Azril berbeda, nanti kepada Aril berbeda, terus kepada Sultan berbeda, kepada Alex berbeda gitu Pak. Namun tetap mengacu pada CP yang tadi Pak, yaitu daur ulang makhluk hidup gitu Pak. Ya. Mungkin si Azril kan cuma bisa ini gitu, saya akan menyuruh dia memilih gitu Pak, bagaimana dia mana kupu-kupu, mana kepompong, mana ulat gitu Pak. Kalau untuk si Alex itu mungkin dia bisa membaca gitu kan Pak. Ya, ya. Jadi ya lebih tinggi lagi ininya gitu yang akan saya ajarkan. Terus untuk si Aril itu autis Pak. Jadi nanti dia juga akan memilih gambar gitu. Oh ini gambar kupu-kupu, dia akan menunjuk gitu. Berarti dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu sepertinya sudah terjawab dari permasalahan Bapak tadi ya. Salah satu contoh adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. berdasarkan kebutuhan, kemudian menggunakan beberapa strategi, contohnya adalah konten, kemudian produk, dan apakah itu bisa dilakukan? Insya Allah bisa Pak. Namun ya semaksimalnya lah kita lakukan. Namanya kita manusia kan pasti ada kurangnya juga gitu Pak. Ya, sepertinya apa yang sudah Bapak sampaikan ini sangat luar biasa, dan Bapak menemukan sendiri solusi dari permasalahan Bapak. Nah, untuk sekarang ya, supaya lebih menggali, lebih mendalam lagi, apa kira-kira komitmen Bapak ya, terhadap kegiatan ini, kegiatan pembelajaran di kelas Bapak? Apa komitmen Bapak? Saya itu berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu Pak. Iya. Supaya setidaknya bisa memaksimalkan lah pembelajaran, walaupun bisa dibilang kan kalau terlalu maksimal nggak bisa gitu, tapi kita akan memaksimalkan semaksimal mungkin gitu pembelajaran di kelas supaya maksimal dan bisa maksimal diterima sama peserta didik. Itu Pak ya. Iya. Lalu setelah komitmen Bapak, setelah kita berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang hal ini, ya ternyata Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Ya, terima kasih Pak Guru ya. Ya. Jadi mungkin bagaimana rencana ke depannya untuk menerapkan ini? Mungkin saya akan menerapkan besok ini Pak. Oh besok ya? Iya. Hari besok. Besok Jumat, karena saya sudah mencoba merancang RPP-nya, yang dimana di sana ada RPP tentang berdiferensiasi untuk pembelajarannya, serta ya ada PSE-nya sedikit gitu Pak, ya. pembelajaran sosial emosional gitu. Ya. Berarti besok akan melaksanakan pembelajaran. Kalau sudah melaksanakan pembelajaran, saya tunggu ya. Iya. Gimana proses perkembangan Bapak
tentang bagaimana menerapkan pembelajaran. Ya. Iya Pak. Oke. Nanti langsung diobservasi sama Bapak. Ya, saya akan langsung observasi. Iya Pak. Jadi itu dulu. Iya. Ya. Iya. Terima kasih atas waktunya telah memberikan saya ini solusi Pak, memberikan kesempatan untuk saya berbicara bagaimana pembelajaran saya di kelas gitu Pak. Ya. Dan saya mendapatkan solusi dari pembicaraan kita kali ini. Ya, sama-sama Pak ya. Jangan sekali jangan tanggung-tanggung ya. Iya Pak ya. Siap. Ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sayangmu merasa lelah. Jadi, ini cuma HP dulu. Mana? Aman. Sana aku. Aman nggak? Mereka gua, mereka gua. Belajar dulu ah. Yang kejam siwa mesti jadi anu kita. Duit lot no, coba gambar. Kursi. Paskan. Iya, jadi anu yang cikgu. Boleh dulu. Kotak dulu. Gambar bulat, ini gambar kepompong, ini gambar Tunjukkan ke dan ya dong begitu. ini apa namanya kupu-kupu. Jadi ngombe kon proses nih no. Telur. Betul. Kepompong, bulat, kupu-kupu. Assalamualaikum Pak Coach. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Coach. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat sekarang Pak. Ya. Terima kasih Pak Budi Ya. ya. Sudah mau datang sini. Ya. Gimana? Apa yang perlu disampaikan? Saya kan sudah melakukan observasi Pak. Ya. Mungkin kita akan membicarakan ya bagaimana hasil observasi Pak Ramli terhadap saya pas ada saya mengajar gitu Pak. Oke, baik ya. Kita sekarang akan mulai dengan merefleksikan Pak ya, apa yang telah Bapak lakukan di kelas ya, apa yang telah Bapak kerjakan di kelas. Bisa Bapak mungkin menceritakan pengalaman Bapak dalam proses pembelajaran tadi, apa yang menurut Bapak berjalan dengan baik kira-kira? Menurut saya sih secara keseluruhan saya melihat semua peserta didik itu terlibat dalam kegiatan pembelajaran, karena saya itu mencoba menerapkan beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak gitu. Saya itu ya seperti sebelumnya pas kita pra observasi itu Pak, saya sudah melakukannya, yaitu bagaimana saya memberikan masing-masing peserta didik dengan sesuai apa namanya kebutuhannya gitu Pak, atau kemampuannya, sehingga terlihat di sana itu ya berjalan dengan lancar gitu Pak. Ramli. Ya. Gitu ya. Iya Pak Ramli. Nah, kemudian dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan, ya, hal ini mungkin baik sekali menurut saya. Lalu apa ada hal-hal yang lebih spesifik lagi ya, yang menurut Bapak yang mungkin sangat berhasil dalam mengajar tadi? Apa yang kira-kira yang lebih spesifik lagi?
Menurut saya sih penggunaan media gambar gitu. Mungkin saya belum menerapkan media digital gitu Pak, karena ya saya melihat kondisi siswa dan kondisi kelas gitu Pak, belum tersedia untuk digitalnya, maka saya menggunakan gambar terlebih dahulu dan alhamdulillah berhasil. Dengan media gambar tersebut peserta didik tertarik dalam pembelajaran gitu Pak. Ada ya sampai apa ini kupu-kupu dia bilang gitu. Setelah kupu-kupu, nah dia akan apa saya tanya, menjadi ini bertelur, telurnya menetas, dia akan menjadi ulat, ulat menetas jadi kepompong ya. Sampai mereka ini gitu Pak, sampai ya diulang-ulang lagunya gitu Pak, seperti ini nih. Zaman saya dulu itu Pak ada namanya telur, ulat, kepompong, kupu-kupu ya, itu diulang-ulang lagunya itu, iya Pak. Terdengar sangat luar biasa, bagus sekali nih Pak. Nah sekarang ya untuk tindak lanjut yang lebih jauh lagi Pak, mari kita mengidentifikasi ya beberapa tantangan atau hambatan yang mungkin yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran. Lalu apa yang menurut Bapak ya yang masih perlu untuk ditingkatkan? Ya. Ini pasti saya merasa ada kesulitan dalam menjaga konsentrasi peserta didik dengan kebutuhan khusus audis ini sih Pak Dato. Karena memang apa namanya kekhususan mereka itu kan memang karakteristiknya seperti itu Pak. Sehingga ada juga beberapa siswa masih kesulitan mengikuti instruksi meskipun sudah diberi penjelasan berulang kali gitu Pak. Berulang kali ya, pada tidak diberi berulang kali. Terima kasih Pak ya sudah berbagi ya. Kemudian sekarang ini mari kita pikirkan ya, mungkin beberapa langkah yang konkret ya, untuk mengatasi tantangan ini. Mengatasi tantangan ini menurut Bapak sekarang ya, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ya, konsentrasi siswa dan membantu mereka untuk mengikuti instruksi dengan baik? Mungkin saya perlu menambahkan aktivitas yang melibatkan gerakan fisik Pak, karena tadi belum saya melakukan itu. Saya cuma bernyanyi dan menggunakan media gambar. Terus untuk membantu itu yaitu melibatkan gerakan fisik untuk membantu siswa yang kesulitan berkonsentrasi. Saya juga bisa mencoba memberikan instruksi dalam bentuk yang lebih sederhana gitu Pak, dan menggunakan alat bantu digital gitu Pak. Ya. Itu yang akan Bapak lakukan ya. Berarti itu merupakan ide yang sangat bagus. Kemudian sekarang bagaimana? Apakah Bapak ya akan melibatkan lebih banyak strategi mungkin ya pembelajaran yang bersifat interaktif dan kolaboratif? Kemudian apakah Bapak merasa itu semua bisa membantu dalam proses pembelajaran Bapak? Iya Pak, saya pikir itu akan sangat membantu Pak, baik itu strategi pembelajaran interaktif maupun kolaboratif Pak. Saya bisa merancang aktivitas misalnya berpasangan atau kelompok kecil gitu Pak, yang memungkinkan siswa saling membantu dalam belajar bersama gitu Pak. Baik Pak, sekarang mari kita buat rencana tindak lanjut ya. Apa kira-kira langkah pertama yang akan Bapak lakukan untuk menerapkan ya perubahan ini kira-kira? Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan itu pertama itu merancang beberapa aktivitas fisik Pak, yang bisa dilakukan di tengah-tengah pembelajaran untuk menjaga konsentrasi siswa. Kemudian saya akan membuat instruksi yang lebih sederhana dan menggunakan lebih banyak lagi ini media digital untuk visual gitu Pak. Visual ya. Itu langkah yang sangat baik saya kira. Sekarang kapan ya, Bapak berencana untuk mulai menerapkan itu? Saya akan mulai merancang aktivitas dan instruksi baru minggu ini Pak. Minggu ini ya. Dan mencoba menerapkannya dalam pelajaran minggu depan gitu. Minggu depan ya. Bagus, ya. Bagus sekali. Saya akan mendukung ya apa yang Bapak lakukan dalam proses ini, dan kita semua bisa bertemu lagi, kita berdua ya terutama bisa bertemu lagi setelah beberapa minggu. Tujuan kita adalah untuk mengevaluasi hasilnya
Kemudian sekarang saya sampaikan kepada Bapak terima kasih atas dedikasi ya, komitmen Bapak dalam meningkatkan pembelajaran bagi siswa-siswa kita. Nah, terima kasih Pak Ramli. Saya sangat menghargai dukungan dan bimbingannya Pak Ramli. Ya. Sama-sama Pak. Mari kita terus bekerja sama ya untuk menciptakan lingkungan belajar bagi siswa kita yang terbaik bagi siswa-siswa kita untuk proses pembelajaran ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Cukup? Iya Pak. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu ya ke kantin dulu Pak.